guys, welcome back to Yumi TV channel. Kali ini aku mau berbagi informasi buat kalian para pengguna MIF. Jadi MIF ini ada event lagi yang namanya daily bonus. Jadi setiap kalian login, kalian dapat sekitar 10 ruby. Dan rubinya ini bisa kalian beli untuk fitur-fitur berbayar di MIF. Dan buat kalian yang belum bisa pakai travel destination yang masih nanya, Kak gimana caranya? Kak kok aku nggak bisa? Nanti aku jelasin di video selanjutnya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan jangan lupa nyalain loncengnya supaya setiap video baru yang aku upload langsung masuk ke notifikasi kalian. Langsung aja kita mulai ke videonya. Nah, jadi buat kalian yang merasa tertipu sama video aku yang ini nih, yang di atas, pokoknya ada di atas ini. Sorry banget, aku nggak bermaksud untuk menipu kalian, karena waktu itu tuh bener-bener lagi ada event yang namanya daily bonus juga gitu. Dan setelah bikin video itu emang aku cuma untuk konten kan, jadi setelah bikin video tuh aku hapus MIF-nya karena aku tuh kayak orangnya bosan-bosanan. Kalau lagi bosan, lagi gabut, aku download. Kalau udah gabutnya hilang, aku uninstall lagi gitu. Terus setelah aku baca-baca komen kalian tuh, loh kok ada yang nggak dapet, terus kayak Kak gimana sih kok aku nggak dapet, aku bingung. Terus aku download lagi kan karena untuk ngeliat juga situasinya. Dan ternyata bener eventnya udah berakhir, aku pun gak dapet waktu aku download lagi. Itu tuh udah gak ada daily bonusnya, jadi aku bingung gimana. Nah terus aku sempat uninstall, dan udah lama banget gak pakai MIF. Baru beberapa hari yang lalu aku download, karena segabut itu, lagi gabut banget jadi download MIF. Dan pas lihat itu tampilannya lumayan beda, agak beda, tampilan baru. Terus aku lihat ke profil aku, dan ada tulisan daily bonus 10 ruby. Jadi setiap aku login itu dapat 10 ruby. Nah, rubinya ini aku nggak tahu mau ngapain. Aku udah ngumpulin 40 ruby. Mungkin untuk tutorial di video selanjutnya, di slide selanjutnya. Dan aku nggak pernah tahu sistemnya MIF itu gimana. Apakah si rubinya ini, daily bonusnya ini bakalan nge-looping, yang artinya itu setiap bulan dapet, atau cuma untuk 1 bulan aja gitu. Aku nggak pernah tahu. Terus si eventnya ini, daily ruby-nya ini untuk semua pengguna atau untuk pengguna lama yang udah lama menghilang terus on lagi, atau gimana, aku nggak pernah tahu sistemnya. Karena aku coba nanya ke teman aku juga yang udah lama pakai MIF, mungkin dia masih ada di handphonenya. Aku nanya kayak, dapat nggak sih ruby 10 setiap login gitu. Terus temen aku ngecek dan dia bilang, enggak, aku nggak dapet tuh, coba deh diupdate, aku bilang gitu kan. Terus temen aku bilang, udah diupdate, nggak ada gitu. Dan aku 3 hari itu aku ngasih tahu lagi, nih udah dapet 30 gitu. Terus kata dia, ih beneran loh nggak dapet, kenapa ya gitu. Jadi kalau buat kalian nih yang nanti ngecek nggak dapet daily bonus, sorry aku nggak tahu. Karena kalau aku kan dapat gitu, nggak tahu aku sistemnya MIF gimana gitu. Nah buat kalian yang bagi para pemula yang baru mau main MIF, kalian bisa lihat tutorial cara pakai MIF-nya di sini. Dan aku nggak pernah bosen buat kasih tahu kalian untuk hati-hati main MIF, nggak cuma MIF tapi aplikasi yang lainnya, karena banyak banget orang jahat di aplikasi kayak gitu. Entah itu mesum atau emang jahat, atau emang ada yang jahil cuma buat kayak bitcoin gitu, aku ngerti. Kalian harus hati-hati pokoknya. Terus langsung aja kita ke tutorialnya. Nah jadi ini tuh tampilan barunya MIF. Kalau kalian lihat setting, oh ya sorry banget, tutorial baru aku bikin karena waktu aku bikin video opening aku nggak langsung bikin tutorial, aku lupa, baru ingat sekarang. Jadi aku tuh udah login selama 10 hari dan aku udah pernah pakai juga travel destination setting, jadi sisa 70 ruby. Kenapa di sini ada 76? Nanti 6-nya dapat dari mana? Aku jelasin. Jadi aku mau jelasin ini dulu, kenapa ada yellow mark. Dan beberapa dari kalian mungkin bertanya, kok nggak dapet ruby gratis? Dapetnya dari mana itu? Nah jadi udah lama banget kan aku nggak main MIF. Terus pas aku download, aku nggak baca-baca lagi, tahu-tahu aku dapet yellow mark gitu. Itu dapat dari mana? Jadi sebenarnya itu untuk VIP user.
dan aku itu pakai yang trial karena pas aku pencet-pencet itu aku nggak ada bayar apapun. Jadi mungkin ini untuk trial dan rubinya itu 300. Berarti karena sehari 10 ruby dapatnya 300 ruby, berarti untuk 30 hari atau 1 bulan. Jadi itu tuh nggak ngelooping menurut aku. Jadi cuma bisa dapat 300 ruby gitu per harinya 10. Kalau kalian pakai VIP berlangganan, mungkin setiap bulan kalian akan dapat. Kenapa ada 76 ruby? Karena ada beberapa orang Korea yang, nggak beberapa sih, cuma 2 orang. Dia ngechat aku tapi nggak nge-add, yang artinya tuh bisa langsung bisa langsung ngechat tanpa nge-add. Dan dia tuh kayaknya bayar 3 ruby dan rubinya masuk ke aku. Jadi udah ada 2 orang. Jadi totalnya 6 ruby. Jadi di sini ada 76. Itu dari orang yang ngechat aku. Jadi kalau dia VIP, dia bisa langsung ngechat tanpa nge-add orangnya gitu. Kita lihat di shop. Sorry banget guys, videonya kepotong karena tiba-tiba wifi aku mati. Jadi ngeloading gitu, terus screen recordnya juga jadi aku matiin karena percuma aku lanjutin karena muter-muter terus. Ini baru nyala. Oke, jadi itu ada tulisan subscribe to VIP. Jadi yang aku pakai ini VIP tapi yang trial karena waktu itu aku nggak baca-baca dulu. Langsung aku klik, ternyata pas aku ke setting, loh kok aku dapet yellow mark, dan ternyata itu dari subscribe to VIP. Jadi untuk kalau misalkan bulan depan aku mau jadi VIP lagi, aku harus bayar. Kalau yang untuk ini sekarang itu masih trial, jadi gratis. Jadi keuntungannya apa untuk kalian para pengguna VIP? Yang pertama itu setiap kalian pakai MIF itu akan bebas dari iklan. Terus kalian bakal dapat bonus 300 ruby untuk 1 bulan. Jadi seharinya itu dapat 10. Itu seharga 30.000 won. Terus termasuk profil VIP juga, mungkin yang kayak aku ada yellow mark kayak gitu loh. Nah, sini udah ada block ads, berarti ini in use, berarti kalian udah pakai karena kalian udah pakai VIP. Terus di sini ada travel flag. Jadi yang aku maksud travel flag itu travel destination setting. Jadi kalian bisa pakai untuk misalkan kalian mau cari teman di Seoul tapi kalian di Indonesia, kalian bisa. Jadi kalian tinggal pakai travel flag, terus kalian nanti ubah settingannya ke Seoul. Tapi ini tuh agak beresiko juga karena kalau dari pengalaman aku sih belum pernah ada aku di blok karena aku pakai travel destination. Mungkin dari beberapa orang udah kena komplain dari orang Koreanya. Kenapa? Karena semacam penipuan. Kalian tuh titiknya di Seoul tapi kalian tinggal di Indonesia. Tapi untuk kasusnya aku sih belum ada. Jadi setelah aku kasih tahu aku tinggal di Indonesia bukan di Korea, tuh mereka tuh kayak fine aja gitu. Terus untuk cross filtering itu aku belum paham. Mungkin kayak yang terjadi sama aku juga. Jadi ada VIP user orang Korea, dia nggak nge-add aku tapi dia bisa chat aku langsung, tapi rubinya itu masuknya ke aku. Jadi satu orang itu 3 ruby, lumayan lah ya. Udah ada 2 orang, jadi aku udah ngumpulin 6 ruby dari orang yang nggak nge-add aku tapi bisa ngechat aku. Untuk invisibility, jadi misalnya friend request kalian tuh udah maksimal banget, terus kalian kayak risih gitu di add terus, nah kalian bisa pakai invisibility ini. Jadinya profil kalian tuh nggak kelihatan gitu loh, kayak ya udah gitu, nggak ada di beranda gitu. Kalau history viewer, misalkan kalian udah xxx orang gitu, terus nggak sengaja kalian nemu orang tapi kalian x, nah kalian mau lihat orang itu lagi, kalian tinggal ke history viewer. Jadi kalian cukup bayar 10 ruby. Untuk premium chat room, nah aku nggak pernah mau pakai premium chat. Kenapa? Karena aku takut dikirimin foto yang enggak sama mereka gitu. Karena kan banyak banget ya di sini kayak orang-orang mesum, orang-orang jahat gitu. Jadi aku nggak pernah mau pakai premium chat, dan itu tuh 20 ruby, lumayan juga. Jadi nggak berguna sih kalau untuk aku. Nah, kalau untuk restore chat room, misalkan kalian udah nge-delete
chatroom kalian sama siapa gitu. Terus kalian mau balikin lagi itu kalian bisa pakai restore chatroom, terus harga 20 ruby. Dan ada chat now. Ternyata yang masuk 3 ruby ke aku itu mereka pakai chat now, bukan pakai cross filtering. Aku belum paham karena belum pernah pakai yang cross filtering, jadi aku bener-bener nggak tahu. Nah, yang orang yang bisa ngechat aku tapi belum nge-add aku tuh mereka pakai yang chat now itu seharga 30 ruby. Terus ada Ando itu misalkan kalian nggak sengaja nih nge-add orang, nggak sengaja nge-X orang, nah kalian bisa balikin orang itu lagi gitu pakai yang Undo ini, harganya 5 ruby. Nah kalau untuk reset all aku belum begitu paham juga, tapi pastinya ini tuh untuk nge-reset misalkan friend list kalian misalkan di chatting kalian udah ada ngehapus chat orang, atau misalkan kalian udah nge-X atau nge-add friend, itu kalian bisa nge-reset semuanya dari awal lagi tuh. Sorry kalau penjelasannya yang begitu berantakan karena aku bingung banget. Terus untuk ke yang biasanya dicari sama orang itu yang cepet di-add sama orang Korea, betul kan? Nah, aku di sini mau ajarin lagi kalian, mau ngasih tahu, tapi please banget jangan jangan terlalu ngejar. Kenapa? Karena nanti cap orang Indonesia itu jelek banget di hadapan orang Korea gitu. Karena di salah satu video aku sih ada orang Korea yang bilang ini nih kenapa gue benci banget nih sama orang Asia Tenggara. Karena ada videonya juga dia bilang ya video aku tutorial biar cepet di-add sama apa-apa Korea kan. Ya aku gimana ya, cuma nyari viewers doang kan, nyari uang juga gitu, jadi bukan salah aku dan itu juga bermanfaat untuk kalian kan. Oke, langsung ke tutorial travel flag. Kalian tinggal klik aja travel flag-nya, terus sesuaiin sama isi ruby kalian. Itu yang 3 hari itu dia 30 ruby, untuk 10 hari itu 60 ruby, dan 30 hari itu 120 ruby. Jadi untuk 1 bulan kalian pakai travel flag itu kalian bayar 120 ruby. Kalau aku biasanya pakai yang 3 hari aja sih karena nggak terlalu sering buka paling kayak untuk ngumpulin rubinya doang gitu, jadi nggak pernah cari-cari teman Korea lagi karena kalau lagi gabut doang sih. Oke, langsung aja aku pilih yang 3 hari. Kalian klik yes. Kalian tunggu aja sampai pembayarannya itu selesai. Dan ini masih progress dan sudah selesai. Nah, di sini kalian klik tanda kaca pembesar itu yang di pojok kanan, lihat tanda aku. Nah, kalian sini tinggal kalian cari kalian mau cari orang mana, misalkan Seoul, kalian klik Seoul, kalian pilih yang ya terserah kalian sih mau pilih yang mana. Kalau aku kan Seoul Korea ya. Nah, kalau udah gini kalian klik apply. Nah, di sini juga kalian setting lagi, kalian mau carinya temen cewek atau cowok, atau misalkan mau cari dua-duanya cewek cowok. Terus untuk umur, aku mau umur yang dari 18 aja karena lumayan kan punya adik adik virtual. Terus travel destination-nya udah aku setting ke Seoul tuh, distance-nya tuh no limit, jadi bisa di luar Seoul juga. Terus bahasanya Korea apa Inggris, terus nationality-nya Korea. Terus kalau udah kalian apply. Nah, kalau udah gini kalian tinggal pakai aja. Tapi kalian gak usah kayak nge-add gitu, kalian cukup mainin X sama tombol add-nya doang.
misalkan ya aku X, kalian ntar tinggal tunggu aja yang berterbangan di atas itu, wants to be your friend, itu bakalan numpuk nanti di launch. Nah, udah kayak gini kalian tinggal tunggu aja, kalau ada misalkan ada yang sesuai sama kalian tinggal klik add, kalau nggak sesuai kalian tinggal pilih X. Kalau aku sih biasanya cukup mainin X sama add-nya doang, jadi tinggal nunggu di launch. Misalkan udah di XX gini tuh aku udah tinggal keluar aja gitu, dan gak ada namanya iklan karena aku udah pakai VIP. Tapi cukup lama ya karena wifi aku, sorry, wifi aku lagi kurang bagus. Nah, udah aku mainin antara X sama add-nya, nanti tinggal aku keluar aja, terus kalian tinggal aja dulu, misalkan kalian aktivitas apa gitu, nanti kalian masuk lagi, tahu-tahu permintaan pertemanan kalian itu banyak, jadi kalian gak usah capek-capek X add gitu, nanti pasti banyak yang nge-add kalian di launch. Udah ngerti kan guys? Aku cuma jelasin tuh doang sih. Kalau nggak ngerti bolehlah kalian tanya nanti di kolom komentar, siapa tahu kalau kasusnya sama kayak aku bisa aku bantu, kalau nggak bisa ya mohon maaf. Oke. Seperti yang kalian lihat, baru beberapa menit aku mainin X sama add-nya itu udah banyak banget yang add. Pokoknya kalau kalian mau di-add sama orang Korea, kalian pakai travel destination, itu cara paling cepat biar kalian cepat dapat temannya. Kalian tinggal mainin aja X atau add-nya ini, terus kalian tinggal aktivitas, nanti kalian akan terkejut sama friend request-nya, karena bakal banyak banget friend request. Terus untuk apa ya, saran aja untuk menghindari mereka marah karena kalian di Indonesia bukan di Korea, kalau bisa tuh kalian di bio kalian tulis, maaf saya bukan di bukan di Korea, saya di Indonesia. Nanti kalau mereka yang baca profil kalian, mereka bakal ngerti. Kalau misalkan mereka kayak marah-marah, kalian tinggal bilang, kan di profil udah saya tulis saya bukan di Korea, saya di Indonesia, gitu guys. Jadi gak akan ada yang marah-marah gitu, karena dari aku sih belum ada yang ngeblok aku sih ya karena mereka rata-rata ngelihat profil apa yang aku tulis, jadi mereka tahu. Oke, sekian dulu. Nanti tinggal kalian tanya di kolom komentar atau DM Instagram aku. Bye. Nah, tadi aku udah kasih tutorialnya ke kalian. Buat kalian yang masih belum paham, bisa kalian tanyain di kolom komentar atau di DM Instagram aku. Kalau aku bisa jawab, ya aku jawab. Kalau nggak bisa, ya mohon maaf. Dan please banget, hati-hati, aku nggak pernah bosen untuk kasih tahu kalian kalau aplikasi ini tuh nggak aman. Tapi aku nggak menjamin ini aman, aku tidak menjamin ini tidak aman. Jadi kayak 50-50 gitu loh. Jadi ya balik lagi kalian gitu, kalian harus hati-hati karena banyak yang mesum, banyak yang jahat, ada juga yang jahil. Jadi nggak cuma di MIF, sebenarnya banyak, di Hello Talk juga ada, bahkan di Kakao Talk pun ada. Jadi ya balik lagi ke diri kaliannya gitu, kalian harus bisa jaga diri kalian. Dan please banget jangan agresif ke orang Korea, please, karena apa ya, imbasnya tuh ke semua cewek Korea guys, cewek Indonesia, sorry. Please jangan agresif ke cowok Korea, karena imbasnya itu ke cewek Indonesia, ke semua cewek Indonesia. Jadi orang Korea menganggap kalau cewek Indonesia itu agresif. Kenapa? Karena ya itu, karena mereka si opa hunter. Kalau dia kayak nunjukin tanda-tanda nggak mau sama kalian tuh udah jangan dikejar gitu. Kalau kalian nggak dibales chatnya ya udah gitu, nggak usah kalian kayak ngejar-ngejar mereka gitu. Karena aku aja yang udah B aja ke orang Korea tuh jadi kayak
kena imbasnya. Kalau ada beberapa yang tahu aku dari Indonesia tuh kayak ya udah nggak dibalas lagi gitu. Terus pernah ada komentar di salah satu video aku, itu orang Korea, kayaknya benci banget gitu, kayak ya gimana ya, aku kan cuma cari viewers gitu loh, cuma cari viewers dan cari cuan, jadi apapun yang bisa jadi konten ya aku jadiin konten gitu, bukan bermaksud aku untuk menggiring kalian ngejar-ngejar orang Korea, enggak gitu. Tapi dia tuh kayak marah-marah, ini nih kenapa gue nggak suka cewek Indonesia, katanya cewek Asia tuh kata dia di komentar salah satu video aku lupa yang mana, pokoknya pernah ada orang Korea yang ada di yang judulnya cara cepat dapet teman Korea, di situ ada, tapi nggak tahu udah aku hapus atau belum komentar ya, karena nyebelin banget, karena kayak what, jadi please banget jangan agresif sama orang Korea. Kalau mereka nggak mau ya udah cari yang lain ya kan, jangan ngejar itu. Kalian tuh jangan halu gitu, halunya gimana, jadi nggak semua orang Korea tuh baik, nggak semua orang Korea tuh cakep, nggak semua orang Korea tuh setia, nggak semua orang Korea tuh kayak di drama Korea. Please wake up, please sadar, orang Korea tuh nggak semua kayak gitu guys. Jangan berharap, jangan halu kayak di drama-drama Korea, enggak, karena nggak semuanya kayak gitu. Kalian emang dulu, aku akuin, aku dulu itu opa hunter, tapi nggak sampai agresif gitu. Tapi pas udah pacaran sama mereka tuh kayak oke, cukup tahu aja. Jadi please banget jangan agresif sama mereka, biarin aja. Dan apa ya, kalian harus jaga diri lah ya, pokoknya intinya. Udah sih, cukup sekian aja video kali ini. Semoga kalian ngerti. Yang nggak ngerti silahkan ditanyain, siapa tahu aku bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, I'm sorry. Sekian dulu video kali ini. See you in the next video. Bye bye. Annyeong.